Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen dan guru penguji ujian kinerja UKM PTG periode 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Mufid Effendi, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Zainul Hasan Genggong. Sekaligus saya mahasiswa program studi PTG dalam jabatan Batch 3 tahun 2002 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Guntur. Dalam kesempatan ini, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas UKM PTG periode 1 tahun 2023 dengan tema memandikan dan mengkafani jenazah. Materi kelas 11 PKR Sekolah Menengah Kejuruan SMK Zainul Hasan. Untuk lebih jelasnya dapat diamati bentuk video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Atas perhatian dan penilaiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Hafsawati Zainul Hasan Genggong tumbuh membangun negeri dalam kesederhanaan. Kota Probolinggo menjadi kentalnya budaya santri berkarakter Islami. Tempat berbaur berbagai macam latar belakang masyarakat dan saksi sejarah bangsa. Tak terkecuali sejarah pesantren dan pendidikan Indonesia. Dari pesantren inilah terpelihara subur Sekolah Menengah Kejuruan Hafsawati. Berangkat dari lembaga SMK Hafsawati Zainul Hasan Genggong inilah kami berkomitmen untuk mengantarkan lulusan menjadi generasi di masa depan yang berkompeten. Cita-cita ini kami wujudkan melalui konsistensi pengembangan ilmu agama, seni, teknologi, dan ilmu keterampilan sesuai jurusan. Mengaplikasikan diri sesuai kompetensi jurusan ilmu pengetahuan, serta kurikulum pesantren yang menghasilkan prestasi dan produk unggulan dari berbagai jurusan. Di SMK Hafsawati Zainul Hasan Genggong, kami mengedepankan akhlakul karimah dan kreativitas dengan terus berkreasi sebagai buah pemikiran pembelajaran dari SMK kami untuk Indonesia. Kami memahami tantangan dunia global harus dihadapi dengan mempersiapkan generasi yang unggul, yang mau belajar dan memahami cara dunia bekerja. Di sini, kami mempersiapkan santri yang percaya diri dalam langkah menuju dunia tanpa batas. Di usia ini, SMK Hafsawati Zainul Hasan Genggong juga telah membuktikan diri untuk tetap konsisten menjaga mutu pendidikan tinggi dengan memberikan pengalaman terbaik dari sebuah sekolah menengah kejuruan berprestasi di Jawa Timur maupun Indonesia. Tak hanya sarana ruang, kami percaya suasana di sekolah turut mendukung proses pembelajaran di sekolah kami.
Pendidikan berkualitas dibentuk melalui penanaman nilai-nilai agama, serta ilmu teknologi yang dihadirkan melalui sosok pendidik di sekolah ini. Bukan hanya untuk mentransfer ilmu, namun juga akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Tak henti mencipta karya, dituntut untuk kreatif dan inovatif. Membuat kami memahami makna dari sebuah kerja keras. Inilah tempat kami bertukar pemikiran, membuka mata dan melihat dunia, memegang erat nilai-nilai luhur serta agama adalah kunci yang kami percaya untuk membuka jalan menuju masa depan. Tanpa lelah, senantiasa kami akan mengawal langkah. Disinilah perjalananmu dimulai. SMK Hafsawati Zainul Hasan Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Taqabbal minna rabbana. Baiklah, apa hadir semua anak-anak? Hadir, Pak. Bapak absen terlebih dahulu ya. Aisyah? Hadir. Alia? Hadir. Angel? Hadir. Anissa? Ayesa? Saya. Putri? Saya. Oh, sudah hadir semua ya? Untuk menambah semangat, marilah kita nyanyikan dulu Hubbul Waton ya, untuk menambah keimanan terhadap dan kecintaan terhadap negara kita. Mari berdiri terlebih dahulu semua. Lal watan hubbul waton minal iman wala takum minal irman idhadu alal watan ya lal watan hubbul watan minal iman wala takum minal irman idhadu alal watan biladi anta kullu man yahdika yauma imama kullu man yahdika yauma qaiman hadimama. Silakan duduk kembali anak-anak. Bapak mau bertanya, apakah anak-anak ini pernah melihat perawatan jenazah? Ada yang pernah? Saya, Ustaz. Apa itu? Mengkafani dan memandikan jenazah. Oh ya, bagus. Ada yang lain? Ada yang laki-laki pernah melihat? Tidak pernah? Oh, tidak pernah melihat tetangganya orang meninggal? Tidak pernah. Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang merawat jenazah. Apa saja perawatan jenazah?
salah satunya itu memandikan dan mengkafani, terus menyolatkan dan mengkubur. Ya, jadi merawat jenazah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dilihat anak-anak ya, stepnya jelas ya? Jadi kita akan belajar tentang tata cara perawatan jenazah sesuai syariat Islam. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Untuk KD 4.7 yaitu menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Sedangkan untuk tujuannya, yang pertama, pembelajaran ini bermaksud menjelaskan kandungan dalil nakli. Yang kedua itu menjelaskan dalil tentang memandikan jenazah. Yang ketiga itu menganalisis ketentuan dan tata cara memandikan. Yang keempat menganalisis hikmah. Kelima menyajikan ketentuan dan tata cara memandikan. Dan yang terakhir yaitu mempraktekkan jenazah. Nah, bisa dilihat gambar di slide ini? Nah, apa itu gambarnya apa? Memandikan jenazah. Memandikan jenazah. Yang putra apa itu? Mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah. Jadi anak-anak, kewajiban seorang muslim bagi muslim yang lain yang sudah meninggal di antaranya ini ya, apa? Memandikan dan mengkafani jenazah ya. Sesuai dengan firman Allah ya. Firman Allah surah Al-Imran ayat 185. Yang bunyinya mari kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya akan merasakan mati. Jadi manusia ini tidak akan hidup selama. Jika ada orang meninggal itu pasti akan ada masalah. Apa masalahnya? Masalahnya itu yang pertama, tidak ada orang yang meninggal itu akan berangkat sendiri ke kubur. Kalau ada gimana Pak? Segera lari ya. Segera lari ya. Jadi tidak ada. Berarti harus dibantu oleh orang lain. Itu kewajiban umat Islam yang lain. Apa kewajibannya? Termasuk hukumnya apa? Hukumnya fardu kifayah. Apa Laksmi fardu kifayah? Jika dilakukan oleh satu orang, yang lain gugur. Maka yang lain gugur ya. Jadi fardu kifayah itu fardu yang dilakukan apabila dilakukan satu orang muslim, yang lain gugur. Itu tentang fardu kifayah. Untuk selanjutnya anak-anakku, kita akan belajar tentang memandikan jenazah. Perlu diketahui ya, memandikan jenazah itu ada beberapa yang kita harus tahu. Yang pertama itu syarat. Ya, ada syarat. Yang pertama syaratnya harus orang Islam. Jadi yang dimandikan itu harus orang Islam. Kalau seumpamanya jenazahnya non muslim, berarti tidak boleh karena tidak masuk syarat. Yang kedua itu harus tidak boleh jenazah apa? Jenazah tidak boleh mati syahid, maka tidak harus, tidak masuk syarat. Yang selanjutnya yaitu masih ada tubuhnya. Itu untuk syaratnya anak-anak ya. Sedangkan anak-anak untuk orang yang memandikan, salah satunya itu pertama harus muslim ya. Yang kedua yaitu berniat memandikan. Jadi ketika memandikan itu diniati ya, diniatkan. Yang ketiga
mempunyai kepribadian yang jujur dan soleh. Ya, harus orang soleh. Kenapa harus orang soleh? Di antaranya khawatir aibnya itu oh, Siti itu ketika memandikan ternyata ada sesuatu di kulitnya, khawatir terjadi seperti itu. Yang selanjutnya terpercaya, amanah, atau mengetahui hukumnya mandikan. Jangan sampai orang yang memandikan tidak tahu hukumnya, khawatir bukan mahramnya ikut memandikan, maka tidak sah mandikannya. Nah, selanjutnya jenis kelamin sama. Jadi kalau jenazahnya laki-laki yang memandikan, kalau jenazahnya perempuan yang memandikan, wah, baik sekali ya. Nah, ini tata cara memandikan ya. Jadi yang pertama itu jenazahnya ditaruh di pan atau ditaruh, kalau di sini biasanya ditaruh di kursi anak-anak ya. Apa di meja yang panjang, biasanya ditaruh di situ ya. Yang selanjutnya jenazah dimandikan, dibaringkan, jenazah ditutup kain kafan. Biasanya ketika di masyarakat jenazah itu ditutup terlebih dahulu di sekelilingnya ya. Itu biasanya disebut apa di sini? Tabir. Ya. Bukan tabir masjid. Ya, bukan tabir rindu ya. Lanjut ya. Jadi caranya dimandikan, ditaruh, dibersihkan kotorannya, disiram, dibuang najis-najisnya yang ada di perutnya ditekan. Seperti itu biasanya ya. Setelah kotorannya hilang, setelah itu disiram lagi. Bersihkan juga bagian gigi, lubang hidung ya. Setelah itu diwudukkan. Tahu caranya? Nawaitu an usilah lihadal mayyiti fardhan lillahi. Hafal? Coba baca bersama-sama. Nawaitu an usila lihadal mayyiti fardhan lillahi. Pintar. Nah, terkait dengan dalil nakli, apa dalil nakli itu? Yang menjadi pedoman, bagus. Yang menjadi apa? Perintah untuk memandikan ini. Jadi perintahnya kita baca bersama-sama dari lagunya ya. Ini hadis ya. Jadi tidak usah pakai tawud. Bersama-sama, 1, 2, 3. An ummi atiyatan ansariyati radhiyallahu an. Qala dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwaffiyat faqala isilaha salasan aw hamsan aw akthar dzalika min ra'aitun dzalika bima in wa shibrin wa ja'alna fil akhir kafuran aw syai'an min kafurin fa idza qarautunna fa'adinna falamma qarauna adanna fa'tana hikwahu faqala ashirnaha iya ta'ni ijara. Jadi dalam hadis tersebut diperintahkan oleh Rasul bahwasanya ketika mayitnya itu laki-laki atau mayit perempuan ketika dimandikan, airnya itu disuruh tambah daun bidara. Untuk apa Pak daun bidara? Daun bidara itu diantaranya menghilangkan bau. Ya, jadi kalau sekarang tidak pakai daun bidara, pakai apa? Gif, Shinsui, apa lagi? Biasanya anak-anak pakai apa? Lervia, MS Glow. Ya. Biasanya kalau anak-anak sini kan MS Glow semua ya. Scarlet. Jadi kalau mayit jangan pakai Scarlet, nanti habis uangnya ya.
Jadi ini dalil nakli anakku. Setelah itu mengkafani. Jadi mengkafani yang perlu diingat. Pertama, kalau jenazahnya laki-laki itu kafannya itu 3 lembar. Kalau perempuan kafannya disunnahkan 5 lembar. Apa dalilnya Pak? Dalilnya itu anak-anak, ini dalil Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika itu dari Aisyah ya, ketika Nabi wafat itu dikafani dengan 3 helai kain kafan. Diutamakan salah satunya kafannya itu harus halal ya. Jadi harus halal, bersih, halal bersih ya. Itu anak-anak ya. Jadi anak-anak, dari yang Bapak terangkan tadi, apa ada pertanyaan? Ya, Ustaz. Ya, Wardah. Bagaimana Ustaz jika jenazah terjangkit COVID-19? Oh, pertanyaan yang sangat bagus. Untuk menjawab pertanyaan tadi, marilah kita saksikan video berikut ini ya. Karena ini marak ya sekarang COVID-19. Caranya seperti ini, mari kita lihat. Jadi anak-anakku, barusan adalah tata cara apa? Mengkafani jenazah COVID-19. Pertanyaannya sekarang, apakah tata cara tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam? Bagaimana? Apakah sudah sesuai? Sudah? Sudah ya? Sudah sesuai. Ya. Kalau lihat sesuai tidaknya, kita lihat apakah sudah kain kafannya halal, kain kafannya sudah lebih dari 3 ya, itu kita lihat itu. Untuk selanjutnya anak-anak, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, mari silakan bentuk kelompok ya, 1 kelompok 2 anak ya. 1 kelompok 2 anak, tugasnya yaitu membuat presentasi ya, bagaimana tanggapan anak-anak terkait jenazah COVID-19 ini, tata cara yang tadi dilihat apakah sudah sesuai atau tidak ya. Silakan membentuk kelompok 1 kelompok 2 orang. Silakan. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Menghadap ke sana aja. Kursinya anak diputar ke sana, kursinya. Kursinya diputar dulu.
Baiklah anak-anakku, waktunya sudah selesai. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan presentasikan hasil diskusi kami terkait video tersebut, yaitu diketahui bahwa pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam. Di antaranya adalah yang pertama, jenazah dikafani dengan kain kafan yang suci, dan yang kedua yaitu jenazah dikafani dengan kain sebanyak 3 lapis karena jenazah berjenis kelamin laki-laki. Sampai di sini presentasi kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Bagus sekali. Jadi selanjutnya mari kita praktekkan tata cara mengkafani jenazah. Yang perlu disiapkan lebih dahulu yaitu kain kafan. Untuk laki-laki sebanyak 3 lembar. Kita ilustrasikan dengan kertas HVS ya. Yang selanjutnya kita siapkan yaitu 3 tali. Yang selanjutnya kita siapkan juga itu apa? Kapas dan wangi-wangian. Yang pertama anakku, kita kain kafannya dibentangkan di meja yang luas ya. Di atas dulu. Setelah itu di sebelahnya. Baru di tengah. Nah, setelah itu ditaruh apa namanya? Tali di atas, di tengah, dan di bawah. Baru setelah itu mayitnya itu ditaruh. Kapasnya ini dimasukkan ke lubang-lubang hidung. Ya, masukkan dulu kapasnya. Hidung, telinga, mulut, dubur, kubul. Ya, kalau itu ditumit, dipusar. Nah, setelah itu baru disemprot wangi-wangian. Baru setelah itu kita bungkus, kita tali ya. Tadi seperti ini. Yang atas ditali, jari atas dulu. Setelah itu di tengah. Tengah ini ada di perut. Yang terakhir itu apa? Mata kaki. Di bawah itu di mata kaki. Sampai di sini. Nah, jadi hasilnya nanti seperti ini anak ya. Hasilnya mayitnya seperti ini nanti. Kalau mayit beneran jangan digopong sendiri, jatuh sampean. Kami hanya ilustrasi pembelajaran. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Sudah jelas semua? Alhamdulillah kalau sudah jelas. Mari kita lanjut ke berikutnya. Untuk selanjutnya silakan anak-anak buka ya LKPD yang sudah Bapak kirim ya. Bapak kirim di grup WhatsApp ya. Silakan dibuka, nanti dipelajari di rumah. Untuk pembelajaran berikutnya yaitu kita akan mempelajari tentang menyolatkan dan mengubur jenazah. Bisa dilihat juga ya di bukunya. Terima kasih atas waktunya. Untuk menambah barokah, mari kita tutup dengan pembacaan doa. Silakan ketua kelas dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana taqabbal minna rabbana bisirril Fatihah. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.